Berhenti berharap adalah proses dimana gue berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, gue sekarang sudah berhenti berharap ya. Mengucapkan terima kasih sama mantan karena dulu pernah sayang. Mau berhenti berharap tuh ketika kita merasa diri kita ternyata baik-baik saja tanpa orang itu. Jangan gara-gara sebuah tren kita jadinya nggak jujur sama karya. Karena karya itu tempat kita ngeluarin hasrat dan kejujuran pikiran dan hati kan. Jadi jangan sampai bohong lah gitu. Tapi hari ini tuh gue masih belajar juga untuk gue belajar gimana gue nge-package kegalauan itu dengan mungkin R&B mungkin. Tetap belajar genre lain supaya nggak gitu-gitu terus. Kau yang selalu terindah di setiap hari-hariku, kau tetap di sini, misalnya gitu. Ujungnya, namun sekarang kau telah pergi dengannya. Tiba-tiba gitu. Jangan pernah memaksakan orang untuk mencintai kita kalau memang dia udah nggak cinta lagi. Mendingan cari orang baru yang bisa lo cintai dan orang itu akan cinta lo akan lebih dibanding mantan lo itu. Sampai ada di titik momen yang tadi gue ceritain, gue ngeliat ada orang cowok, dia bisa main piano, kok keren banget gitu. Akhirnya gue belajar main piano dan akhirnya sambil nyanyi. Nah, branding itu tercipta sama bertahun-tahun. Jadi kalau berkarya tuh jangan mikirin laku apa enggak, itu tuh urusan belakangan lah. Itu bisa dipikirkan. Oke. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain kan juga nggak akan jadi tuh laku apa enggak kan. Jadi lakuin aja, mau jelek mau enggak, itu juga jelek apa enggak tuh juga relatif ya. Jadi setiap orang yang mau berkarya harus berkarya karena setiap karya sudah punya pendengarnya masing-masing. Tenang aja. Halo Gen, balik lagi bareng gue Rivaldi di podcast Gen Voice. Kali ini gue kedatangan tamu spesial nih. Musisi masih muda, namanya Felix Vergy. Halo Mas. Halo. Sehat? Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Sorry. Sehat Mas? Iya, puji Tuhan sehat. Lagi sibuk apa nih Mas? Lagi sibuk nulis lagu. Habis lagi sibuk ya nyanyi selalu sih. Sibuk ya nyari duit lah. Nyari duit dari musik lah ya? Dari musik lah. Oke. Mas, mungkin boleh diceritain sedikit sih Mas, background lu itu sebenarnya apa? Apa emang penyanyi solo kah atau main keyboardis juga ya? Keyboardis juga. Oke. Sebenarnya background awalnya itu gue tuh ini sebenarnya gue tuh keyboardis band dulu. Keyboardis band reguler di kafe-kafe gitu. Tapi awalnya tuh belajar nyanyi. Awalnya tuh belajar nyanyi, pengen jadi penyanyi lah intinya. Pengen jadi penyanyi. Terus habis itu ngeliat ada orang main keyboard, pengen belajar keyboard malah nyemplung jadi keyboardis terus. Jadi keyboardis mulu sampai akhirnya anjir lah pengen banget nyanyi gitu. Akhirnya kita belajar untuk kayak udahlah kita tuh gak usah main keyboard lagi lah. Mau coba setelah 12 tahun mungkin dari keyboardis itu 12 tahun. Sampai akhirnya udahlah mau nyanyi aja deh gitu. Jadi background awalnya sih sebenarnya cuma keyboardis aja sebenarnya hitungannya. Tapi si keyboardis yang pengen nyanyi sebenarnya. Jadi keyboardis sambil nyanyi dulunya gitu. Lu berarti mulai bisa keyboard dari umur berapa Mas? Bisa keyboard itu dilesin tuh kelas 2 SD. Wah, kelas 2 SD dilesin piano tapi nggak terlalu minat. Sampai akhirnya pas SMP ngelihat ada orang bisa main keyboard, akhirnya belajar keyboard. Jadi pas bisa main keyboard itu mungkin kelas 3 SMP mungkin ya. 3 SMP. Baru dia bisa dibilang kayak bisa lah gitu. Karena main keyboard kayaknya keren aja gitu kan. Cowok main keyboard kan cewek-cewek suka gitu. Daya tariknya beda sendiri ya kalau keyboardis ya. Bener. Nah, titik balik lu ini maksudnya dari yang tadinya keyboardis lama gitu, pengen nyanyi, apa itu yang bikin kira-kira, gue pengen nyanyi aja deh gitu? Karena sudah mulai menyadari bahwa kayak ketika jadi keyboardis itu happy sebenarnya, tapi kan bahagia yang sesungguhnya tuh kan kembali ke cita-cita awal. Udah pengen nyanyi sebenarnya. Akhirnya walaupun sepanjang waktu ini main keyboard sambil nyanyi, tapi ngelihat vokalis kita kayak wah enak banget ya nyanyi, gestur, terus bisa komunikasi langsung, terus bisa dibikinin pakai bajunya yang bagus gitu kan. Kalau jadi penyanyi kan dikasih yang wah gitu. Pengen juga kayak dia gitu ya, bisa komunikasi, tangannya gestur, ngomongnya enak gitu. Sampai akhirnya udah pengen banget nih jadi vokalis nih. Akhirnya coba deh. Dulu waktu zaman reguler dulu di bar akhirnya gue tuh langsung kayak gue cabut ya gitu. Karena udah 4 tahun tuh sama mereka. Gue mau keluar aja deh. Nah, pas gue keluar gue mau langsung latihan. Gue pengen nyanyi aja deh gitu. Main keyboard tetap main keyboard untuk beberapa event kayak misalkan kalau misalkan ada acara wedding atau apa, main keyboard it's okay gitu buat cari uang. Tapi pengennya dikenal Felix Vergy itu penyanyi gitu. Penyanyi, oke.
Tapi kalau dari kenyamanan lu lebih nyaman nyanyi dengan mic atau memang Sebenarnya nyamannya nyanyi doang sih, tapi sometimes juga kayak pengen juga main keyboard. Jadi kayak bingung sebenarnya dua-duanya nih, kayak dibilang pengen main keyboard pengen nyanyi doang juga pengen main keyboard sambil nyanyi juga pengen, tapi bingung juga sih. Tapi intinya pengen bersuara lah intinya. Oke. Pengennya didengar aja sih sebenarnya. Pengen kalau kalau band istilahnya vokalisnya paling inilah ya. Iya, pengennya eksis aja, eksis nyanyi gitu. Kalau biasanya kalau keyboardis kan maaf keyboardisnya kayak jarang dilihat kan. Di panggung tuh kayak jarang dilihat gitu. Di belakang ya, gitu. kalau nggak ganteng nggak dilihat soalnya kan. Ya kan kalau standar mukanya kayak nggak dilihat gitu. Jadi kalau jadi penyanyi kan mau mukanya standar asal suaranya bagus kan semua dilihat gitu. Tapi lu berarti pernah ngeband juga, Mas? Ngeband lama. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang ngeband juga. Nama band apa tuh? Nama bandnya Hey Wake Up namanya. Hey Wake Up. Nah, aku vokalis di sana. Tapi aku sama Virgo juga bikin untuk produk solo. Karena aku juga karena beda segmen nih. Kalau band mungkin musikalitasnya lumayan kita gabungin jadi sebuah warna. Tapi kalau solo kejujuran pribadi. Karena kalau misalkan sama band kan mungkin lagu-lagu kita nulisnya bareng-bareng. Banyak lah ya. Ceritanya random. Tapi kalau solo kan kita bisa nulis lagu sesuai dengan pribadi gitu. Yang mungkin ini nggak akan bisa dibawain di band juga gitu. Betul. Mungkin bisa tapi mungkin enggak gitu. Tapi ada beberapa, kalau band kan ada warnanya. Kalau misalkan solo warnanya warna di kita sendiri gitu. Jadinya ya udahlah, kalau solo ada beberapa lagu yang kita bikin sesuai warna dari gua juga gitu. Berarti kalau project solo lu ini masuknya genrenya apa sih, Mas? Pop Indo sih, pop biasa sih sebenarnya. Pop ya? Pop aja sih. Nggak bisa, gua nggak berani ngomong genre apa sih karena luas banget ya. Ya, betul. Pokoknya sekeluarnya aja. Betul. Nah, itu yang bedain kalau sama band. Mungkin kalau band tuh biasanya udah punya genre itu. Lebih spesifik lah gitu ya. Spesifik itu karena penggabungan dari banyak orang. Kalau solo itu kan cuma diri sendiri. Cuma ikut sertai sama pemain lain lah yang mau support kita doang itu. Jadinya genrenya bisa dibilang pop aja lah. Udah paling bener lah. Pop galau. Nyambung banget sama zaman sekarang tuh. Wah, nyambung banget. Semoga nyambung banget ya. Nah, ngomong-ngomong project solo lu, Mas. Kan baru ngeluarin single terbaru nih. Judulnya tuh Berhenti Berharap. Boleh diceritain sedikit gak sih, Mas? Wah, Berhenti Berharap ini agak berat sebenarnya. Berat banget emang. Ya, kalau ditonton sama mantan nih bisa bahaya nih. Bercanda. Sebenarnya Berhenti Berharap itu adalah dulu tuh gue pernah nyiptain lagu judulnya Berharap. Itu kayak mungkin rilis tahun 2020 sama label sebelumnya. Dan akhirnya berapa tahun kemudian sampai akhirnya 2025 pas sudah bersama Virgo, akhirnya kan sepanjang tidak bersama siapa-siapa itu nulis lagu banyak kan dengan kisah-kisah yang kayak pernah sakit hati, pernah galau, pernah apa. Nah, akhirnya disitulah terkuak lagu Berhenti Berharap. Tapi bingung nih rilis di mana atau apa kan bingung ya. Ya udah kita stok aja gitu. Sampai akhirnya ketemu Virgo, sampai akhirnya adalah ini saatnya nih Berhenti Berharap nih. Jadi Berhenti Berharap itu adalah lanjutan dari lagu Berharap. Berharap itu adalah lagu tentang waktu gua lagi mau berharap, lagi mendoakan seorang untuk jadi pacar saya. Sampai akhirnya Berhenti Berharap adalah proses dimana gue berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, gue sekarang sudah berhenti berharap ya. Gue cuma mau ngomong thank you buat mantan gue. Kalau gue terima kasih telah berjuang. Ya dulu maksudnya mengucapkan terima kasih sama mantan karena dulu pernah sayang. Betul. Dan akhirnya sekarang gue sudah menemukan orang yang baru yang ternyata lebih baik. Dia bukan nggak baik, tapi bukan yang terbaik. Mau gimana pun pernah ada di hidup gitu ya. Pernah ada di hidup kan. Aduh, sedih banget. Nah, berarti ini single keberapa lu, Mas? Apa nih, single total? Yang Berhenti Berharap ini. Kalau di Virgo nih single pertama. Oke. Ya. Salah satu single yang terbaik juga sih di antara semua yang pernah dikeluarin. Berhenti Berharap ini. Benar-benar. Ya. Berarti memang proses penulisannya sendiri dari pengalaman pribadi. Ya? Berapa lama, Mas, produksinya? Produksi cepet sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan denger lagunya itu isinya tuh cuma piano sama strings gitu, cuma kayak orkestra gitu. Jadi sebenarnya itu kebetulan yang isi orkestrasinya adalah basis bandku. Oke. Memang spesialis di strings dan yang lain. Baik dia tuh udah ngurusin unmesh dan lain-lain gitu juga dia urusin sama dia. Jadi minta tolong ke dia untuk boleh nggak bikinin orkestrasi untuk lagu ini. Jadinya sebenarnya prosesnya sih nggak begitu lama. Karena kita udah satu tim, jadinya gue udah percaya sama dia untuk udahlah gue pianonya gini, lo orkestrasinya terserah lo deh, gue percaya gitu. Jadi proses itu cepat banget, nggak ada revisi apapun.
nggak ada revisi apapun karena memang udah kayak piano gue yang mainin, orkestrasi dia yang mainin, terus yang mixing masternya juga teman sendiri, jadi udah trust aja gitu. Benar. Jadi cepat ini semua prosesnya, cepet banget. Tapi buat kayak tadi lu bilang Mas, di band lu punya warna lain, di project solo lu punya warna lain gitu. Tapi ketika berhenti berharap ini jadi, itu ada proses kesulitan nggak, maksudnya dari segi pengisian lagunya dan segala macam buat sampai nyatuinnya ini loh. Prosesnya sih nggak sulit karena yang tadi orkestrasi dibikin sama teman band sendiri, dia pun sudah tahu karakter gue juga. Oke, lebih nyambung lah ya. Dia udah tahu nih, Felix kan orangnya galau-galau gitu, jadi dia udah pasti udah tahu lah bikinnya sih galau-galau gitu, jadi dia udah tahu. Ya itulah mungkin itu ya syukurnya kita punya teman dekat kali ya, misalnya punya teman yang circle-nya saling mengerti gitu terhadap satu sama lain, jadinya ketika kita ngomong udah pasti langsung nyambung. Jadi nggak ada kesulitan bikin gini aja, enggak. Mereka udah tahu Felix pasti maunya yang galau kan, ya udah bikin yang galau, udah pasti sudah gitu aja. Nah soal galau ini nih Mas, lagunya dari judulnya udah dalam banget gitu ya. Kapan kira-kira menurut lu tuh yang kayak nemu momen apa yang emang aku berhenti berharap deh? Wah berat juga ya. Momen berhenti berharap itu ketika mungkin momen berhenti berharap ketika momen berhenti berharap itu bukan ketika kita menemukan orang baru, bukan itu. Mau berhenti berharap itu ketika kita merasa diri kita ternyata baik-baik saja tanpa orang itu. Itulah momen dimana kita berhenti berharap sama orang yang lama. Karena kadang-kadang kita mikir, aduh kalau habis putus, gue nggak bisa hidup tanpa lo nih, gue kalau nggak ada lo gue gimana gitu. Tapi ternyata kalau misalkan waktu kita lewatin, ternyata waktu yang menjawab kita itu nggak akan kenapa-napa tanpa mantan kita gitu. Itulah proses dimana kita berhenti berharap. Baik-baik aja lah yang ada baik-baik juga aja. gitu. Pernah putus kan? Pernah. Nggak kenapa-napa kan sekarang? Kenapa? Iya, bahkan udah sama orang yang terbaik kan? Iya dong. Nah Mas, berarti lu tuh harus kalau dalam berkarya nih, lu tuh harus ngerasain pribadi dulu, terus lu tuang jadi karya, atau emang lu bisa juga tuh kayak tiba-tiba dapat aja gitu feel-nya? Sebenarnya random. Mungkin mayoritasnya itu lebih banyak dari kisah gua memang. Tapi beberapa kisah itu juga ada yang kayak pokoknya gue tuh pernah nulis lagu nih, ini buat namanya Julia Vio nih, nanti akan nulis juga sama Febri. Itu gue nulis lagu itu, ada satu lagu yang gue tuh nggak tahu kenapa gue bisa tulis lagu itu. Nanti lagunya nggak bisa gue spill juga ya, belum tulis soalnya. Jadi lagunya itu tiba-tiba gue bisa bikin lagu tentang sesuatu yang kayaknya gue nggak pernah kayak gini deh gitu. Tapi muncul aja gitu. Mungkin dari gara-gara scroll TikTok sebanyak yang ngomong kayak kenapa sih pada cowok-cowok pada gini, kenapa sih cewek-cewek pada gini, kayak masuk ke kepala kayak gue jawab nih. Gue jawab deh gitu. Ini nih alasannya gini nih gitu. Terus juga pernah juga, mungkin ini nggak baik ditiru juga ya. Jadi gue tuh pernah dulu, zaman dulu tuh gue tuh pernah kayak suka sama, gue membuat kisah sama seseorang, gue tuh menyakiti dia lah intinya. Gue menyakiti dia dan gue bikin lagu tentang dia ke gue. Jadi POV-nya orang itu. Misalkan gue ghostingin perempuan ini, gue bikin lagu tentang sakit hatinya perempuan ini ke gue. Jadi kayak gue victimnya lah gitu bahasanya. Jadi POV-nya nggak dari gue gitu. POV berbeda gitu ya, dari orang lain, sudut pandang orang lain kayak gitu. Orang lain. Berarti tergolong maksudnya random ya, maksudnya kapanpun bisa ya kalau lagi nemu inspirasinya. Bener. Tapi biasanya kalau lagi nggak mood banget gitu, hal apa yang lu lakuin buat ngegali lagi inspirasi segala macem? Gue nggak tahu sih, kalau nggak mood mending berhenti aja deh, jangan ngapa-ngapain deh. Gue pernah bikin lagu udah dari verse sampai bridge sampai pre-chorus gitu sebelum ref, tiba-tiba nggak mood, jelek deh, udah akhirnya nggak di save, udah keluar aja, udah buang aja dah, lu pas aja. Nggak disimpan sama sekali. Biasanya lu produk gagal itu. Nge-refresh lagi diri lu gimana Mas? Iya. Sebenarnya itu bingung ya sebenarnya refresh lagi itu gimana, karena hobinya biasanya kan orang kalau misalkan mau refreshing adalah ikutin hobi kan. Iya. Masalahnya nih hobi gue nih adalah kerjaan gue. Jadi bingung, mungkin nongkrong. Nggak nongkrong juga sih, gue nggak nongkrongan lagi. Mungkin gue bingung juga ya, gue ngapain ya, benar juga ya. Gue sampai mikir kenapa gue ngapain ya kalau refreshing ya.
mungkin ini kali gue makan kali ya. Gue makan banget sih anaknya. Sama sih. Iya. Stres makan ya. Habis ini kita makan kali ya. Berarti emang kalau lagi mandek banget ya random aja gitu ya Mas. Maksudnya nggak tahu mau ngapain Nggak gitu, tahu. ngalir aja gitu. Ya paling ya tuh main tiduran, buka scroll udah gitu aja sih. Tapi untuk bikin mood bagus itu adalah ketika lagi apa ya? Kalau lagi habis ketemu teman-teman sih, kalau udah bikin ngakak-ngakak, tawa-tawa kan moodnya naik tuh. Nah pas pulang-pulang di motor baru tuh kayaknya moodnya bagus nih bikin lagu nih hari ini gitu. Balik lagi moodnya gitu ya. Iya. Nah tadi lu ngomong Mas, ketika lu di project solo ini lu ngerasa kayak ya ini diri gua sebebas itu gitu. Nah kan kita tahu ya di dunia industri musik saat ini kan perkembangannya pesat banget gitu. Banyak ya sosmed apalagi ya. Lu gimana Mas buat mempertahankan diri lu buat tetap dengan idealisme lu di tengah banyak tren yang saat ini ada gitu. Kejujuran diri lu pertahaninnya gimana Mas dalam berkarya? Sebenarnya kejujuran itu masalah prinsip ya sebenarnya. Kalau misalkan kita bikin sebuah karya, udah jujur aja. Gue selalu ngomong sama teman-teman, bahkan kita punya komunitas juga. Kita ngomong, ya udah kalau bikin lagu jujur aja. Mau ikutin tren, kalau nggak jujur nanti kita nggak akan bahagia sama karya kita. Ya mungkin kita memang harus ikutin tren beberapa, tapi jangan sampai mengubah jati diri. Ibaratnya kalau kita pakai baju, kita nggak mungkin kan pakai baju yang jadul terus. Kita harus cari baju dengan style yang sekarang, yang bikin kita nyaman juga, tapi kan tetap konteksnya nyaman. Jadi kita tetap jujur sama diri kita, tapi tentang tren itu kita ikutin perkembangannya tanpa mengubah kejujuran kita tadi. Misalkan semua orang tiba-tiba bikin lagu, misalkan semua orang bikin lagu tentang putus misalkan, atau kan di ghosting. Itu trennya seperti itu. Ya minimal kalau kita mau ikutin tren, genrenya jangan ngubah dari diri kita gitu minimal. Mungkin kita mainnya pop galau, ya udah bikin pop galau, jangan tiba-tiba kita bikinnya kayak pop dude karena bukan kita banget misalnya. Ya jangan gara-gara sebuah tren kita jadinya nggak jujur sama karya, karena karya itu tempat kita ngeluarin hasrat dan kejujuran pikiran dan hati kan. Jadi jangan sampai bohong lah gitu. Jangan sampai dia dibuat-buat gitu ya. Tapi nggak salah juga kalau misalkan orang mau ikutin tren, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau buat gue pribadi, karya itu kejujuran aja sih. Kalau bisa ada batasnya, tetap pertahanin apa yang diprinsip sama diri sendiri gitu ya. Idealisnya tetap harus ada, harus ada. Bukan terlalu idealis, tapi idealisnya tetap harus tetap ada juga. Berarti kan Berhenti Berharap ini termasuk single yang ada dari kejujuran diri lo ya Mas? Iya, kebetulan memang gue suka musik pop Indonesia sebenarnya. Iya, ada suka. Referensi lo Mas? Gue Kahitna banget sih. Kahitna banget. Kahitna, dulu zaman dulu nih Krispati, tapi sekarang udah ke Kahitna sih. Mas Yofi Widianto tuh idola, makanya main piano tuh. Gara-gara Mas Yofi. Iya. Mas, wah kalau misalkan diajak collab mungkin Mas. Sukanya kalau di story disuka di like tapi nggak pernah di follow. Kode dulu ya. Iya. Lagu apa paling lu suka Mas di Kahitna? Wah Kahitna tuh banyak banget. Kahitna itu dulu tuh Soulmate sih pasti terlalu ini mainstream ya. Mungkin lagu ada judulnya Kahitna tuh, ada judulnya tuh Mantan Terindah juga Kahitna bagus, tapi yang paling senang itu judulnya aduh apa ya namanya ya? Aduh lupa judulnya. Lupa. Tapi kayak ini deh, Soulmate aja deh. Soulmate paling enak sih. Berarti banyak banget dong musik-musik dan lagu dari Kahitna yang emang jadi inspirasi lu buat berkarya. Gue pernah dengerin Kahitna satu album. Gue nggak tahu judulnya, tapi gue hafal lagunya. Kayak lagu-lagunya kayak kok bisa ya dia bisa bikin lagu sevisioner ini galaunya gitu. Sampai sekarang kalau kita dengar kayak kalau Mantan Terindah kan lagunya Mas Yofi kan dinyanyiin sama Kahitna awalnya kan. Sampai sekarang orang denger Mantan Terindah masih galau-galau aja, padahal dia bikin tahun berapa tuh. Kok bisa gitu kan, hebat banget ya, masterpiece dan ya. Nah berarti dari Berhenti Berharap ini Mas, ada nggak sih lirik yang emang lu banggain banget atau ini lirik pasti ngena banget nih? Ada kata-kata kayak aku berjanji tak akan kembali padamu, aku berhenti berharap gitu. Kalau berjanji itu kayak gue tuh kayak ngomong sama mantan gue kayak gue janji gue nggak akan balik lagi sama lo gitu. Gue udah berhenti berharap, jadi lo tenang aja, gue nggak akan ganggu lo lagi gitu. Itu lirik paling dalam lagu ini ya. Iya. Harusnya kalau misalkan lo ngasih itu ke mantan lo sih, mantan lo akan ngerasa mantan gue udah move on ya ternyata gitu. Harusnya. Dari mungkin ke depan kalau akan ada project baru mungkin Mas?
project baru pasti karya terus sih, single sih pasti ada. Single pasti akan single lagi. Sebenarnya udah sama Virgo, sama label Virgo sekarang lagu udah selesai 3. Udah selesai 3. Yang udah siap rilis udah 3. Ada 3 ke depan. Iya. Sisanya mungkin ada lagu-lagu yang gue tulis yang dinyanyikan sama penyanyi lain yang dari Virgo. Oh gitu. Ada. Berarti ke depan akankah lu tetap mempertahankan pop galau ini apa gimana, Mas? Gak tahu sih, tapi mungkin sampai saat ini sih tetap pop galau ya. Tapi tapi hari ini tuh gue masih belajar juga untuk gue belajar gimana gue nge-package kegalauan itu dengan mungkin dengan mungkin R&B mungkin. Tetap juga sih, tetap belajar genre lain supaya nggak gitu-gitu terus. Tetap improve lah ya. Improve harus wajib, belajar improvement tuh penting. Ikutin zaman tuh penting sih. Nah tadi soal ngikutin zaman penting, Mas. Kan ya kalau kita improve itu menurut gue ya itu lebih mudah lah. Tapi kalau buat mempertahanin kayak tadi lu bilang lu pengen tetap galau gitu. Ini sulit pasti kan menurut lu? Buat gue gak tau, gue buat pribadi gue sih gue merasa gue masih mudah. Karena memang gue emang anaknya galauan gitu. Apapun yang ditulis tetap galau gitu. Emang kebetulan itu aja. Jadi bukannya gue gampangin galau, tapi memang kebetulan gue memang bikin lagunya selalu galau. Gue hal yang mudah gitu buat gue bikin yang galau. Walaupun kegalauan ini nggak lu alamin sendiri gitu, Mas? Iya mungkin. Tetap bisa iya, tetap bisa. Oh, oke. Ya, karena kan gue pernah disakiti dan pernah menyakiti. Jadi menurut gue ada banyak sampling kisah yang bisa gue buat gitu. Banyak. Berarti emang maksudnya ya cara ngemas lu galau ini justru lebih mudah dibanding dengan tema-tema yang lain ya? Gue bahkan susah bikin lagu jatuh cinta. Oh iya? Wah susah banget. Susah sekali. Padahal dua ini kan menurut lu beriringan gak sih, Mas, jatuh cinta ini sama galau ini? Tapi kalau jatuh cinta tuh kayak memuja pacar kita ya kan? Kayak gombalin gitu. Tapi gue nggak bisa, gue ngerasa nggak tahu. Gue pernah bikin lagu misalkan kayak gue nulis lagu kayak misalnya gue mikir asal kan. Depannya nih romantis, ujungnya tiba-tiba langsung galau misalkan. Kau yang selalu terindah di setiap hari-hariku, kau tetap di sini, misalnya gitu. Ujungnya, namun sekarang kau telah pergi dengannya. Tiba-tiba gitu, random banget, tiba-tiba begitu. Belok aja. Tiba-tiba tuh. Pokoknya ditinggalin aja langsung belok. Iya, tiba-tiba begitu kayak ngerasa. Mungkin lo pikirin kayak karena mungkin terlalu banyak putus, jadi awalnya indah, pasti ujungnya kacau gitu. Itu kayak udah template percintaan gue kayak dulu. Berarti mantan lo emang banyak banget ya itu yang pengaruh buat lo berkarya. Thank you banget buat itu. Terima kasih lo nih, bener. Nah dari lagu Berhenti Berharap, Mas, ada nggak sih pesan yang mau sampein buat teman-teman yang mungkin di rumah kayak yang nonton gitu kayak, gue lagi di fase ini lagi. Apa yang lu pengen sampein tuh, Mas, kalau dia denger lagu ini? Gue pengen sampein gini. Kalau misalkan kalian sudah putus, oke, mungkin proses move on itu susah, ngerti banget ya. Tapi ada masanya kita harus berhenti berharap. Jangan pernah memaksakan orang untuk mencintai kita kalau memang dia udah nggak cinta lagi. Mendingan cari orang baru yang bisa lu cintai dan orang itu akan cinta lu akan lebih dibanding mantan lu itu. Jadi ketika kalian sudah mau move on, udah stop, berhenti berharap. Dan say thank you buat mantan lu thank you dulu telah berjuang ya buat kita. Karena proses untuk melupakan seseorang itu adalah proses ketika kita berterima kasih sama orang. Ya kan? Jadinya kan ibarat kalau misalnya kita dikasih sesuatu, ngomong thank you ya. Artinya kan kita tidak mengharapkan apapun tuh, karena kita sudah berterima kasih gitu. Makanya ketika kita sudah terima kasih sama mantan kita, harusnya kita udah nggak berharap lagi dengan dia. Oke. Udah situ aja. Tuh, teman-teman. Gitu dengar aja. Teman-teman Galau gitu. ya? Parah sih, dalam banget emang. Nah Mas, boleh mungkin ada cerita lu yang lu mulai terjun musik di umur berapa gitu sih? Gue terjun musik sebenarnya gue itu kan dari kecil biasa orang tua kan masih ngelesin musik anaknya kan, mau nyari kan minat dan bakatnya di mana, dilesin dulu nih kelas 2 SD mungkin ya, lupa atau mungkin kelas 1 dilesin sampai akhirnya bosen. Akhirnya dilesin vokal, habis itu kelas 6 SD. Habis itu dilesin lagi keyboard karena waktu itu masih maksa, aduh bisa dong anak ini main musik karena disuruh semoga bisa main musik di gereja, itu kan maunya orang tua gitu. Sampai akhirnya ngomong kayak sampai ada di titik momen yang tadi gue ceritain, gue ngeliat ada orang cowok dia bisa main piano.
kok keren banget gitu. Akhirnya gue belajar main piano. Dan akhirnya sambil nyanyi. Nah, branding itu tercipta selama bertahun-tahun. Dan akhirnya ditawarin wedding, sambil nyanyi. Ditawarin apa, akhirnya kan circle-nya kebentuk tuh. Main di event. Sampai akhirnya udah tuh jadi branding nyanyi. Akhirnya terus habis itu nyoba bikin single dulu. Waktu dulu pernah bikin single. Waktu kuliah bikin. Wah, semangat lagi. Terus lama-lama ketemu nih lingkungan musisinya udah mulai kebentuk. Udah di situ akhirnya memutuskan kayaknya udahlah, gue mau jadi musisi aja deh. Walaupun kuliah gue nggak musik ya, gue ya udahlah nggak apa-apa. Tapi gue ngerasa kayaknya Tuhan tuh ngasih gue jalan untuk gue kerjain passion gue deh. Gue ngerasa itu aja. Kayak Tuhan ngasih jalan untuk kayak udah lo memang tempatnya di musik deh. Akhirnya sampai sekarang gue main musik terus sampai hari ini. Nah menurut lu Mas, dunia musik Indonesia sekarang ini gimana sih Mas? Industri musik ya berarti. Industri musik. Wah, industri musik itu hebat banget lah. Semua lagu genre baru tuh muncul semua. Dan gua tuh termasuk orang yang dengerin semua genre yang ada. Kayak kok bisa ya orang bikin musik kayak gini ya gitu. Kok bisa ya bikin lagu ya kan kayak mungkin kayak 420 gitu, bikin lagu bisa begitu ya gitu. Hindia kok bisa kepikiran gitu. Kayak Indonesia ini emang luar biasa sih. Sisi lain bikin bangga. Ini musik kita bisa banyak hal yang bisa kita lakuin ya kan. Keren. Sisi lain bikin kita insecure. Aduh, kok musik dia lebih bagus ya. Kok dia bisa galau dengan versi yang berbeda ya. Kok gue gak bisa ya gitu. Jadi industri musik Indonesia itu gila, hebat banget. Bener dah hebat banget. Bener. Dari dulu ya, dari tahun 2000-an sampai sekarang. Berkembangnya gila. Berarti ada gak sih Mas pesan-pesan buat anak-anak muda yang memang baru mau terjun gitu ke dunia musik, apalagi di zaman sekarang mungkin mereka lahir udah kenal sosmed gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu kita kan nggak ada sosmed gitu Mas. Iya. Ada gak sih pesan-pesan atau tips dari lu Mas buat anak-anak muda yang emang baru mau gue pengen banget jadi musisi nih gitu? Iya, harus semangat aja sih, semangat. Jangan ragu-ragu lah. Intinya kalau berkarya tuh jangan mikirin laku apa enggak, itu tuh urusan belakangan lah. Itu bisa dipikirkan. Oke. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain kan juga nggak akan jadi tuh laku apa enggak kan. Jadi lakuin aja. Mau jelek mau enggak, itu juga jelek apa enggak tuh juga relatif ya. Jadi setiap orang yang mau berkarya harus berkarya karena setiap karya sudah punya pendengarnya masing-masing. Tenang aja. Pasti. Karya akan tertuju dengan pencintanya sendiri ya Mas. Iya betul. Gitu. Mantap. Next bakal ada album mungkin Mas atau EP? Atau tergantung label saya nih mau kasih album. Saya mau banget sih. Soalnya lagu udah banyak ya. Pengennya sih ada album. Lagu udah banyak yang jadi. Tapi sementara single dulu lah. Single dulu lah kayaknya. Okay, sampai menemukan jati diri nih. Sampai akhirnya nanti kalau misalkan kita bikin album, itu temanya sudah jelas. Kalau sekarang kan masih yang tadi gue bilang kan random banget ini. Kalau album itu kayak menurut gue di kepala gue tuh album itu tempatnya bercerita yang continuity gitu. Kalau single itu kayak nggak terlalu continuity tuh. Yang satu tentang apa tapi tentang apa. Gue pengennya cita-cita gue bikin album yang continuity ceritanya gitu. Sekarang masih yang semua diutarain masih dulu lah ya. Comot dari mantan ini, comot dari pacar ini, comot dari jadi masih comot jadi. Bingung tuh sebenarnya. Siap, Mas. Thank you banget Mas. Terima kasih banyak. Gen, jangan lupa tuh dengerin lagu terbaru dari Mas Felix, Berhenti Berharap. Sekarang udah ada semua di digital platform ya. Sudah punya semua. Oke, siap. Mas, sekali lagi thank you banget. Saya terima kasih sukses selalu. Gen Voice. Thank you Gen. God bless.